Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Oke, hari ini adalah materi terakhir dikarenakan minggu depan mata kuliah praktikum itu sudah UAS ya. Jadi hari ini adalah materi terakhir untuk praktikum MKUB. Minggu depan kita UAS. UASnya online, jadi kita pakai website kampus. Nanti akan saya share di situ soal ujiannya, kemudian akan diberikan waktu untuk pengerjaannya ya. Kayak pas UTS kemarin gitu. Oke. Hari ini materinya adalah modul 5 ya. Dibuka modul kalian di halaman 51 ya. Buka modul halaman 51, modul 5, manajemen proyek, analisis PERT dan CPM. Oke. Manajemen proyek, analisis PERT dan CPM. Ya. Kalau sudah dibuka QM for Windows-nya, tampilannya nanti akan seperti ini QM for Windows-nya ya. Oke, yang pertama adalah metode PORT. Contoh soalnya ada di halaman 52. Di situ ada contohnya. Sebuah lembaga penelitian merencanakan melakukan proyek penelitian yang direncanakan harus selesai maksimum 5 bulan ke depan. Berikut ini informasi tentang berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama persiapan sampai dengan pembuatan laporan penelitian. Di situ ada datanya ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kolom. Ada kegiatan yang mendahului, kemudian waktu optimistik, waktu most likely, dan waktu pesimistik. Ya, ada 3 jenis waktu. Waktu optimistik itu adalah waktu yang lebih cepat. Jadi optimis bisa dikerjakan lebih cepat. Kemudian waktu most likely adalah waktu normal. Yang tengah itu adalah waktu normal. Kemudian yang ketiga, waktu pesimistik. Itu waktu yang paling lama untuk mengerjakan penelitian ini. Gitu ya. Kemudian dari informasi di atas, buatlah analisis mengenai waktu kritis dan jalur kritis dari proyek tersebut. Oke, kita kerjakan. Ini diklik OK. Kemudian dipilih yang modul, dipilih Project Management PERT CPM. Klik modul Project Management PERT CPM. Yang ini. Kalau sudah akan muncul file, kemudian dipilih New. Ya. Dipilih yang kedua, Triple Time Estimate. Dipilih yang kedua, Triple Time Estimate. Diklik. Kemudian title-nya silahkan diberi nama lembaga penelitian. Lembaga penelitian. Kemudian di sini ada number of tasks. Number of tasks itu diisi di situ berapa jumlah kegiatannya. Ya, number of tasks di sini adalah berapa jumlah kegiatannya. Dihitung itu kegiatannya ada A, B, C, D, E, F, G. Ada 7 kegiatan. Ya, A, B, C, D, E, F, G. Ada 7 kegiatan, maka di sini langsung kita isikan 7. Tabel strukturnya precedent list. Kemudian row names-nya di sini bebas, mau kasih nama apa aja bebas. Oke ya. Klik OK. Muncul seperti ini. Kita isikan.
Optimist time yang pertama 3, 6, 8, 5, 6, 5, 6. Kemudian yang kedua most likely time-nya isikan 5, 9, 10, 9, 8, 7, 9. Yang ketiga pessimistic time-nya 7, 12, 18, 13, 10, 9, 12. Oke ya, waktunya sudah diisikan. Kemudian di sini muncul prek 1 sampai 7. Ini predesesor 1 sampai dengan 7. Predesesor adalah kegiatan yang mendahului sebuah kegiatan. Ya, di contoh soal di situ juga ada kolom kegiatan yang mendahului. Nah, kegiatan yang mendahului itu akan kita isikan di kolom sini, di predesesornya, ya. Di contoh soal kegiatan C, kegiatan yang mendahului adalah A dan B. Diisi. Di sini predesesornya C adalah A, B. Kemudian predesesor kegiatan D adalah A, diisi A. Kemudian predesesor kegiatan E adalah B dan C. Kemudian yang F, kegiatan yang mendahului F adalah C, D, E. Kemudian kegiatan yang mendahului G adalah E dan F. Sorry ya, saya agak batuk. Ini kebanyakan minum es saat berbuka puasa nih ya. Oke. Sudah kita isikan semuanya, optimist time, most likely time, pessimist time, dan juga predesesornya. Kegiatan yang mendahului suatu kegiatan diisikan di sini. Ya, ada sama A, B, C, D, E, dan E, F. Kalau sudah kita solve, set ya. Hasilnya di sini Windows-nya ada 3, Project Management Part CPM Result, Task Time Computation, kemudian yang ketiga adalah chart-nya. Yang pertama kita buka di sini adalah Project Management Part CPM Result-nya. Nih. Hasilnya di sini adalah ya, proyek ini ya, proyek penelitian ini akan selesai dalam waktu 44 minggu. Ini hasilnya. 44 minggu. Kemudian di sini ada slack. Ya. Slack adalah waktu menganggur. Jadi terdapat waktu menganggur di kegiatan A selama 4 minggu dan kegiatan D selama 14 minggu. Sedangkan jalur kritisnya adalah yang 0 ini. Saya perlihatkan nanti ya. Yang kedua, task time di sini nih. Ya. Task time-nya ini yang merah-merah ini nanti jalur kritis. Kemudian standar deviasinya 0,67 itu. Kemudian yang ketiga adalah chart seperti ini. Bisa kalian ganti. Ini early times, ada late times, early and late times, kemudian precedence graph, ada grafiknya. Yang dipakai adalah yang ini saja. Kayak latihan di kelas ya. Oke ya. Yang dipilih yang ini saja. Oke. Kita analisis. Analisis part. Nih ya, saya sudah buat analisisnya di Word. Nah, besok saat UAS seperti ini ya. Data di screenshot kemudian di paste di Word. Ya. Ini datanya. Tadi saya pindah di Word.
Kemudian ini hasilnya, precedence grafiknya, ya. Ini udah hasilnya. Besok tolong datanya di screenshot di sini. Ini hasil yang pertama, project management resultnya. Kemudian ini grafiknya, di screenshot di sini sama seperti ini. Kemudian analisis pertnya. Waktu kritis proyek 44 minggu. Jadi proyek itu selesai dalam waktu 44 minggu. Tadi di sini, nah yang sebelah sini 44 minggu. Kemudian jalur kritisnya. Jalur kritis dilihat di sini yang merah. B, C, F, G. Jadi jalur kritisnya adalah yang merah, B, C, E, F, G. B, C, E, F, G. B, C, E, F, G adalah jalur kritis yang merah. Ya, tuh. Total slack, waktu yang menganggur, tadi di resultnya sudah ada. Kegiatan A ada waktu yang menganggur selama 4 minggu. Kemudian kegiatan D ada waktu menganggur selama 14 minggu. Kemudian berikutnya, total slack-nya adalah 18 minggu. Tinggal dijumlahkan, 14 ditambah 4. Gitu ya. Kemudian ini adalah analisis pada umumnya, normalnya. Namun ketika kita menjalankan sebuah proyek, kadang-kadang kan kita pengen, bisa nggak sih sebuah proyek itu dipercepat? Kalau dipercepat kira-kira bisa berapa minggu ya? Atau mungkin ada juga, aku pengen nih proyek ini jadi lama, pelan-pelan aja ngerjainnya. Kira-kira berapa minggu ya? Bisa kan kita hitung. Jadi ada percepatan di situ. Ya. Jadi kita buat probabilitas proyeknya. Kalau dipercepat tadi ya, mau tak percepat kira-kira misalnya di situ 42 minggu, berapa persen ya kemungkinannya bisa selesai? Atau yang kedua, jika proyek diselesaikan dalam waktu 40 minggu, berapa ya probabilitasnya? Bisa. Akan kita hitung ya. Yang ini ada rumusnya. Jadi proyek itu bisa diselesaikan lebih cepat atau mungkin diperlama. Lah, ada probabilitasnya, ada kemungkinannya. Rumusnya di sini adalah Z sama dengan TS min TE dibagi dengan standar deviasi. Ya. Rumusnya di sini nanti akan saya share juga wordnya. Rumusnya Z sama dengan TS min TE dibagi dengan standar deviasi. Kemudian keterangannya TS adalah waktu yang diharapkan. Kemudian TE adalah waktu kritisnya. Ya. Untuk menjawab pertanyaan yang A, jika proyek diselesaikan dalam waktu 42 minggu, berapa probabilitasnya? Z sama dengan 42. 42 adalah waktu yang diharapkan, ya 42 minggu. Kemudian dikurangi 44. 44 adalah waktu kritisnya yang sudah kita hitung tadi. Gitu ya. Kemudian dibagi dengan standar deviasi. Nih, standar deviasi kita lihat di atas. Nih. Standar deviasi dilihat di hasilmu di project management part CPM resultnya. Di kolom standar deviasi yang paling atas, di situ tertulis 2,38. Oke, turun. Jadi ini adalah 42 waktu yang diharapkan. 44 adalah waktu kritis. Kemudian 2,38 adalah standar deviasinya. Kalau sudah, kita hitung hasilnya adalah 0,84.
Ini nilai Z-nya, belum probabilitasnya. Ini baru nilai Z-nya. 0,84 ini baru nilai Z-nya. Oleh karena itu kita memerlukan Z-tabel. Silakan gunakan Z-tabel di buku praktikum statistik, boleh di paling belakang, di situ ada Z-tabel. Atau silakan download saja, kalian search Z-tabelnya. Ini ya, Z-tabel seperti ini. Ya, Z-tabel. Tadi nilainya adalah berapa nih? 0,84. Kita cari 0,84 tuh berapa sih gitu. 0,8 tuh di sini. 0,84. Set, kita tarik ke sini. Ketemu 0,2995 ya. Jadi tadi hasilnya Z-nya adalah 0,84. Maka kita lihat nilai Z di sini bawah 0,8. Ini bawah 0,8. Kemudian geser ke kanan. Kamu lihat angka 0,04. Maka ketemu 0,2995 di sini. 0,2995. Oke. Maka ketemu nilainya adalah 0,2995. Belum ketemu nih. Baru mengartikan di Z-tabelnya 0,2995. Kemudian rumus yang kedua, jika TS itu lebih besar dengan TE, maka Z-tabel ditambah 0,5. Kemudian jika TS kurang dari sama dengan TE, maka 0,5 dikurangi dengan nilai Z-tabelnya. Ya. Tadi TS-nya adalah 42, kemudian waktu kritisnya 44, maka TS itu lebih kecil dari TE. Jadi kita pakai syarat yang kedua. Pakai yang ini. Ya, kita pakai yang ini. Karena nilai TS-nya tadi 42 itu lebih kecil atau sama dengan TE-nya, waktu kritisnya. Maka 0 probabilitasnya akan ketemu 0,5 dikurangi dengan nilai ini, nilai Z-tabelnya 0,2995. Hasilnya adalah 0,2005 atau 20,05%. Ya, probabilitasnya ketemu 20,05%. Tuh. Ya. Ini probabilitas jika proyek dikerjakan dalam waktu 42 minggu. Probabilitas selesainya adalah 20,05%. Tuh. Kemudian yang B, jika proyek diselesaikan dalam waktu 45 minggu, berapa probabilitasnya? Jadi lebih panjang. Kita hitung kalau 45 minggu. Tadi rumusnya Z sama dengan TE min TS. TS min TE. TS min TE dibagi dengan standar deviasinya. TS-nya adalah waktu yang diharapkan 45 dikurangi 44, masih sama waktu kritisnya 44, dibagi dengan standar deviasinya 2,38. Hasilnya 0,42. 0,42 ini kita cari lagi di Z-tabelnya. 0,42, 0,42. Ketemu 0,1628. Nih, di sini. 0,4 ke kanannya 0,02. Ketemu 0,1628. 0,1628. Oke? Kita lihat syaratnya tadi. Jika TS lebih besar atau sama dengan TE, maka Z-tabel ditambah 0,5. Prasyarat yang kedua, jika TS kurang dari sama dengan TE, 0,5 dikurangi Z-tabel. Ya.
Tadi karena TS-nya itu 45, lebih besar dari TE-nya 44, maka caranya Z tabel 0,1628 ditambah 0,5. Maka probabilitasnya ketemu sebesar 66,28%. Itu jawaban yang B. Jadi probabilitas proyek itu diselesaikan dalam waktu 45 minggu itu sebesar 66,28%. Ya iyalah, normalnya 44, kalau diperlama ya kemungkinannya sangat besar gitu. Ini yang metode PORT sudah selesai gitu ya. Silahkan kalau ada pertanyaan kalian sampaikan di WhatsApp grup, nanti akan saya jawab gitu ya. Ini analisis yang pertama, analisis PORT. Nah, kemudian langsung saya lanjutkan ke analisis CPM atau crashing. Analisis CPM atau crashing. Analisis proyek dengan metode critical path method atau CPM atau bisa disebut dengan crashing itu di halaman 58. Ya. Di halaman paling belakang pokoknya ya. Halaman paling belakang masalah perpendekan waktu. Modulmu di paling belakang masalah perpendekan waktu, gitu ya. CPM atau crashing. Contoh soalnya. Bentar, sebelum ke contoh soal, ini di save saja terlebih dahulu, save as. Ini ya, praktikum MKUB saya, project management, ini tadi metode PORT. Oke, save. Udah kita save. Kemudian klik modul project management versi PM, kemudian file new ya. Kita coba yang crashing. Contoh soal, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bisnis real estate bermaksud akan membuat rumah percontohan tipe sederhana. Untuk operasional proyek tersebut, manajer memerintahkan kepada kepala proyek untuk membuat perencanaan tentang waktu dan biaya penyelesaian proyek. Berikut ini informasi tentang kegiatan dan estimasi waktu serta biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Nah, atau istilahnya lembur nih ya. Kita pilih di sini new kemudian crashing. Situ sebuah perusahaan. Kita kasih nama real estate aja. Real estate. Number of tasnya sama kayak tadi, dihitung di situ jumlah kegiatannya. Itu ada A, B, C, D, E, F, G, H, ada 8. Maka di sini diisi 8. Tabel strukturnya precedence list dan row names-nya masih sama di sini. Kemudian klik OK. Dari informasi di atas, saudara diminta untuk yang pertama membuat gambar jaringan kerja, yang kedua menentukan waktu kritis dan jalur kritis atas penyelesaian proyek tersebut. Yang ketiga, buatlah analisis perpendekan waktu jika direncanakan proyek tersebut akan diselesaikan dalam waktu 20, 19, dan 18 minggu. Untuk crashing ini ada 3 pertanyaan ya. Kita jawab, sebelum kita jawab kita isi datanya dulu di sini. Diisikan normal time-nya di situ ada 4, 5, 7, 3, 2, 5, 7, 6. Kemudian crash time-nya, waktu perpendekannya 4, 5, 6, 3, 1, 4, 4, 4. Kemudian normal cost-nya 15.000, 20.000, tanpa titik nulisnya ya, 50.000,
25.000, 35.000, 27.500, 27.500, kemudian 30.000. Kemudian yang ketiga crash cost-nya 22.500, 20.000, 51.000, 25.000, 36.000, 28.000, 29.000, dan terakhir 30.750. Ya. Kemudian diisikan predesesornya. Di situ di contoh soal, kegiatan D itu didahului oleh A dan B. A dan B. Kemudian kegiatan E didahului oleh kegiatan C. Kegiatan F didahului kegiatan E. Kegiatan G didahului kegiatan D dan F. Kegiatan H didahului E dan F. Ya, predesesornya kegiatan yang mendahului, D didahului oleh A dan B. Kegiatan E didahului oleh kegiatan C. Kegiatan F didahului oleh kegiatan E. Kegiatan G didahului oleh kegiatan D dan F. Kegiatan H didahului oleh kegiatan E dan F. Gitu. Ini normal time-nya, jadi proyek itu selesai normalnya sejumlah ini. Crash time-nya adalah jika proyek itu diperpendek, itu ini. Kemudian normal cost-nya adalah jika kegiatan itu berjalan dengan normal time, maka ini adalah normal cost-nya. Biaya yang dikeluarkan adalah ini. Ya. Kemudian crash cost-nya lebih besar dari normal cost, ya pasti, karena diperpendek untuk biaya proyek itu otomatis juga nambah, maka di sini akan lebih tinggi. Crash cost-nya adalah besaran biaya yang dikeluarkan ketika proyek memakai perpendekan waktu, dipercepat. Nih, biaya crash cost ini akibat dari crash time-nya. Ya. Kalau sudah kita solve, berbeda dengan port, kalau CPM ini atau crashing hanya ada dua result, yaitu Project Management Port CPM result dan crash schedule. Ini dulu. Ya. Kalau sudah akan saya bahas di Word, di sini di crashing. Ya. Jangan lupa kalau kalian tolong datanya di screenshot dulu di sini. Screenshot. Dah. Dan ini hasilnya. Ya. Jadi, proyek ini, proyek bisnis real estate ini, itu normal time-nya ya, itu adalah selesai dalam waktu 21 minggu. Kemudian, kalau perpendekan waktu, ini di sini ternyata proyek real estate ini itu bisa selesai dalam waktu 15 minggu. Nah, kemudian total dari normal cost-nya kalau selesai 21 minggu itu kita habis 230.000. Ini hasilnya. Jadi 230.000 ini dikeluarkan jika proyek selesai dalam waktu 21 minggu. Kemudian jika perpendekan waktu, jika proyek ini mau diselesaikan dalam waktu 15 minggu, maka biaya yang dikeluarkan adalah 230.000 ditambah dengan ini 4.750. Ya. Jadi totalnya 234.750 rupiah. Kalau mau diperpendekkan dengan waktu 15 minggu. Nih. Udah ya. Kemudian tadi akan muncul ini hasil yang kedua ya. Hasil yang kedua di sini.
Hasil yang kedua di sini adalah crash schedule-nya. Nah, kan crash schedule-nya nih. Kalau proyeknya selesai 21 minggu, ya nol, nggak ada tambahan biaya. Kalau selesai 20 minggu, ada tambahan biaya sebesar 500. Kalau selesai dalam 19 minggu, ada tambahan sebesar 1000. Kalau selesai dalam waktu 18, saya gedein ya. Dalam waktu 18 itu ada tambahan sebesar 1875. Kalau selesai dalam waktu 17 minggu, akan ada tambahan waktu sebesar ada tambahan biaya sebesar 2750. Kalau selesai dalam waktu 16 minggu, tambahan biayanya sebesar Rp3.750. Kemudian yang terakhir, kalau 15 minggu itu tambahan biayanya Rp4.750. Tuh. Ya. Itu kalau jika proyek diperpendek. Ini ya. Menjawab pertanyaan yang ketiga tadi. Jika waktu, buatlah analisis perpendekan waktu jika direncanakan proyek tersebut akan diselesaikan dalam waktu 20, 19, dan 18 minggu. Nih, kalau 20 minggu ditambah biaya 500, jadi 230.500 ya. Totalnya, tak tulis sini aja, totalnya jadinya 230.500. Ini kalau yang 19 minggu totalnya itu adalah 230 tambah 1000, Rp231.000. Yang kalau dipercepat menjadi 18 minggu ya tinggal ditambahkan Rp231.875. Menjawab pertanyaan yang ketiga. Kemudian menjawab pertanyaan nomor 1 ya, itu membuat jaringan kerja. Tadi di hasilnya hanya ada 2 result, yaitu project management per CPM result dan crash schedule, nggak ada jalur kritisnya. Maka akan kita ubah. Caranya adalah di sini, diklik dulu edit data ya. Data ini nggak usah diapa-apain, klik aja edit data yang merah ini nih ya, klik edit data. Kalau sudah diklik aja, ganti metodenya dulu single time estimate ya. Tadi edit data, kemudian di metodenya di sini tadi kan awalnya crashing nih, yang ini kayak gini crashing. Ini metodenya kalau mau memunculkan jalur kritisnya, gambar jaringan kerjanya. Yang ini metode ini crashing tadi, awalnya crashing, kita ganti yang paling atas single time estimate. Ya. Dipilih yang single time estimate. Dipilih yang single time estimate, kita klik, akan berubah menjadi seperti ini. Kita klik solve. Kita hanya butuh chartnya aja. Klik aja chartnya, window dipilih yang kedua, chart. Window dipilih yang kedua, chart, akan muncul seperti ini. Dipilih yang paling belakang kayak yang port tadi, precedence graph sini. Ini dia. Ini adalah jalur kritisnya yang merah. Ya, yang anak panahnya merah. C, E, F, dan G. Ya. C, E, F, G. Oke. Kita pindah di Word. Nah, ini besok kalau ujian, tolong ini di screenshot juga ya. Ini saya screenshot, saya pindahkan di Word saya. Akan muncul seperti ini. Nih. C, E, F, G. Menjawab pertanyaan nomor 1. Jadi jalur kritisnya adalah C, E, F, G.
Waktu kritisnya adalah 21 minggu. Tadi ya, normalnya tadi selesai dalam waktu 21 minggu. Sebenarnya kalau mau ngitung juga ini hasilnya 21 nih. 7 tambah 2, 9. 9 tambah 5, 14. 14 tambah 7, 21. Ya, ini 7, 2, 5, 7. Waktu kritisnya adalah 21 minggu. Kemudian menjawab yang kedua, menentukan waktu kritis dan jalur kritis sudah ya. Kemudian waktu crashingnya adalah kesimpulannya proyek real estate ini, biaya bisnis real estate ini bisa dipercepat ya dengan waktu 15 minggu dengan biaya sejumlah Rp234.750 ya. Crashingnya itu hasilnya di sini, hasilnya dari jumlah total kalau normal ini 230 ditambah ini. Maka ketemu total crashingnya ya. Kalau ini proyek selesai 15 minggu dipercepat dengan waktu 15 minggu, maka biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp200.034.750 ya, Rp234.750. Ini total biaya yang dikeluarkan. Oke, materi sudah selesai, sudah saya sampaikan semuanya. Kalau masih ada yang belum paham, belum mengerti, silahkan tanya di WhatsApp group atau boleh japri WhatsApp juga boleh gitu ya. Untuk latihan soal untuk part, silahkan dikerjakan soal nomor 1 halaman 67 ya. Ada di Word, kerjakan soal nomor 1 halaman 67, hitung waktu kritis dan jalur kritisnya, kemudian total slack-nya. Yang C, jika proyek dipercepat 70 minggu, berapa probabilitasnya? Kemudian yang D, jika proyek dipercepat, kalau proyek itu selesai 74 minggu, berapa probabilitasnya? Itu untuk latihan yang port. Kemudian untuk latihan yang crashing, ya, yang crashing silahkan dikerjakan soal nomor 1. Itu di paling belakang ada latihan soal metode critical path method. Silahkan dikerjakan soal nomor 1 yang PT Gloria sedang mempertimbangkan untuk membangun rumah baru. Perusahaan perlu memastikan bahwa kegiatan tersebut dapat lancar dan tepat waktu. Berikut ini data mengenai elemen-elemen kegiatan pembangunan rumah baru tersebut. Nomor 1 saja. Kemudian pertanyaan yang C tidak usah dijawab. Cukup menjawab pertanyaan A dan B saja. Itu ya, tentukan jalur kritis dan waktu kritis. Hitunglah total float dan total free float biayanya. Ya, oke. Hanya itu PR-nya. Itu ya. Sudah selesai, jangan lupa minggu depan kita sudah UAS praktikum MKUB gitu ya. Sudah selesai semuanya, saya tutup video tutorial ini, tutorial praktikum MKUB. Terima kasih atas kerjasamanya selama 1 semester ini. Semoga hasil nilainya, nilai mata kuliah MKUB kalian bagus semuanya ya. Nggak ada yang remedi, nggak ada juga yang ambil semester antara gitu ya. Oke, saya tutup tutorial video kali ini. Terima kasih, selamat pagi, selalu jaga kesehatan.